Oke, kita ketemu lagi dengan channel Sam Fretted. Kali ini kita akan membahas ilmu dasar tentang bagaimana bermain melodic style banjo. Jadi artinya kita main melodi tapi memakai pola roll, pola petikan ya. Kalau kita biasa bermain melodi itu kalau kita mendengar sebuah instrumen memainkan melodi, maka ketika instrumen itu adalah instrumen yang berdawai, maka bisa dua kemungkinan melodi yang kita dengar itu, yaitu melodi-melodi yang legato atau melodi-melodi yang sifatnya staccato. Biasanya kalau instrumen-instrumen petik ya, terutama yang akustik ya, yang tidak elektrik, itu untuk bisa mendapatkan bunyi-bunyi legato itu agak sulit karena memang latihannya harus kuat ya, artinya harus keras gitu. Tapi kalau untuk hanya mendapatkan sekedar bunyi-bunyi yang staccato, yang putus-putus, itu relatif lebih mudah. Dalam banjo, atau kita nggak usah ngomong banjo dulu, kita ngomong pada umumnya alat musik yang dipetik, misalnya gitar. Kalau kita misalnya mendengarkan melodi gitar akustik, atau secara umum ya, secara umum melodi-melodi itu yang dimainkan di alat musik yang bersenar atau berdawai itu biasanya mainnya terputus-putus seperti ini. Misalnya kita memain do re mi fa sol fa mi re do. Kalau biasanya kita dengerin orang main alat musik memainkan lagu do re mi fa sol si do itu seperti ini kan. Oke. Atau oke. Ini kalau kita mau memaksakan legato bisa seperti ini jadinya. Oke. Atau oke. Nah, dalam dunia bluegrass banjo, melodi-melodi yang staccato seperti itu bisa diakali dengan cara bermain seolah-olah open string. Jadi karena open string sehingga pergeseran notnya tidak terlihat, seperti dari do ke re. Kalau kita main staccato itu akan seperti ini bunyinya kan. Oke, do re. Oke. Nah, kalau dalam dunia bluegrass banjo, untuk mendapatkan do re yang legato kita bisa main seperti ini. Sorry. Oke. Jadi waktu kita mencet re, itu do-nya masih ketinggalan sedikit. Oke, jadi kalau misalnya ini seperti ini, kita bisa main seperti ini. Oke. Beda seperti ini kan. Ini adalah staccato. Sedangkan legato. Oke, paham ya? Demikian juga untuk pemakaian melodi-melodi yang lain. Jadi artinya semua cara yang bisa menghasilkan nada-nada yang staccato, maka semaksimal mungkin biasanya para pemain banjo akan mengkonversinya menjadi nada-nada yang bisa dimainkan secara legato. Misalnya kita main nada diatonis mayor secara full ya. Jadi misalnya do re mi fa sol si do si fa sol fa mi re do. Nah, terus kalau legatonya gimana? Oke. Jadi untuk bermain banjo secara melodik itu ada rumus-rumus umum yang harus diketahui oleh para pemain banjo, yaitu adalah
ketika kita mencoba memainkan melodi dengan cara melodic style, satu, jari kanan memetiknya itu tidak boleh ada not yang dipetik dengan jari yang sama berturut-turut. Jadi misalnya kita main nada si sama do pakai jari tengah ya, middle ya. Misalnya kita metik pakai jari tengah middle, kita akan metiknya begini. Oke. Nah, ini kan si do, si do. Ini pakai jari middle dan middle nggak boleh. Nah, lalu gimana caranya biar bisa bergantian? Kita harus akali mencari senar lain sebagai alternatif supaya si dan do itu bisa terlihat legato. Seperti ini contohnya. Nah, jadi yang si-nya atau ya si-nya kita pakai senar 2 pakai telunjuk dan do-nya pakai jari tengah senar 1. Jadi waktu main jadi gini. Sorry. Atau bisa juga dengan ini. Nah, ini kan bergantian. Pokoknya harus selalu bergantian. Tidak boleh ada jari yang metik berturut-turut sama. Jadi kalau habis telunjuk nggak boleh telunjuk lagi. Jadi habis telunjuk harus jari lain. Atau habis jempol harus jari lain. Untuk mendapatkan nada yang berbeda. Misalnya ini si do ya. Si-nya saya pakai jari tengah di senar 1. Kemudian do-nya saya pakai senar 5 pakai jempol. Jadi menjadi ini. Nah, kita nggak boleh main seperti ini. Nah, itu pasti putus. Dan kalau kita udah bermain speed tinggi, agak susah ngejernya supaya terlihat legato tapi high speed. Jadi supaya untuk mengakali supaya jari kita terlihat running smoothly, kita mainnya mengakalinya dengan cara seperti itu. Jadi artinya jari kanan yang memetik itu harus selalu wajib bergantian, tidak boleh ada jari yang sama ya. Dan juga cara ngakalinya adalah mencari alternatif bunyi di senar lain supaya kita bisa mendapatkan cara legato untuk jari kanan ini mencari mana yang dipetik. Misalnya saya main seperti ini ya, re do si la sol. Nah, ini kan re do si la sol. Nggak boleh kita main seperti ini. Nah, putus. Dan salah karena masa dipetik pakai telunjuk semua, jadi harus selalu bergantian. Oke. Oke. Jadi sebetulnya prinsip dasar untuk memahami bagaimana cara bermain melodic banjo itu sebetulnya cuman itu. Artinya kita berusaha memposisikan tangan kiri kita sedemikian rupa untuk dapat meraih bunyi-bunyian yang siap untuk dipetik dengan tangan kanan dengan jari yang bergantian. Atau saya akan kasih contoh, misalnya kita main lagu ini, apa lagu ngawur aja ya, misalnya ini ya. Oke. Seperti itu. Atau misalnya lagu yang lebih terkenal, misalnya lagu Bill Chatham. Oke, itu contoh sederhana gimana caranya kita berlatih main melodic style untuk bluegrass banjo. Nanti kalau kita sudah biasa seperti itu, maka kita tinggal ngulik sendiri aja. Ada lagu seperti ini, kita carikan gimana pola jarinya untuk bermain
melodic style. Lagu tadi kalau misalnya kita mainkan lebih cepat mungkin jadi seperti ini. Gitu. Sip ya, oke. Pokoknya uhui.